Di dasar lautan, tersembunyi misteri-misteri yang menantang imajinasi. Tahukah Anda misalnya bahwa ada danau bawah laut yang mampu membunuh makhluk apapun yang berani menjelajahi perairannya? Sebuah alam semesta paralel yang nyata. Penjelasannya sederhana. Cekungan ini memiliki salinitas 5 kali lebih tinggi daripada laut. Mari kita bicara tentang UFO di Laut Baltik. Bagi kebanyakan orang, UFO berbentuk bulat, megah, dan tentu saja berasal dari luar angkasa. Namun tidak selalu demikian. 5 tahun lalu, para pemburu harta karun membuat penemuan yang menarik. Tim Swedia Ocean X menggunakan sonar mendeteksi anomali aneh di dasar Laut Baltik pada kedalaman 80 meter. Awalnya mereka mengira itu adalah formasi batuan biasa, tetapi setelah menyelidiki lebih dalam, mereka menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Untuk mengungkap misteri tersebut, mereka mengorganisir ekspedisi bawah laut dan kembali ke permukaan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Strukturnya sangat besar, diameter 60 meter dan tinggi 8 meter. Yang paling menarik adalah objek tersebut tampaknya telah bergerak, meninggalkan jejak sepanjang lebih dari 300 meter. Sebagai gambaran, itu setara dengan 3 stadion sepak bola yang berjajar. Ya, itu sesuatu yang mengesankan. Selain itu ditemukan formasi-formasi aneh pada UFO tersebut dengan batu-batu yang disusun dalam lingkaran. Ini menimbulkan banyak pertanyaan dan beberapa bahkan berspekulasi tentang peradaban yang tidak diketahui. Misteri ini menjadi semakin menakutkan ketika diketahui bahwa peralatan elektronik hampir tidak pernah berfungsi di daerah tersebut. Salah satu penyelam Ocean X melaporkan bahwa perangkat apapun, termasuk telepon satelit, mengalami kegagalan saat melintas di atas lokasi tersebut. Dan, menurutnya, semuanya kembali normal begitu kapal menjauh lebih dari 200 meter dari area tersebut. Singkatnya, sebuah kasus yang perlu diikuti. Megalodon masih ada. 65 juta tahun yang lalu, seorang predator menguasai lautan secara mutlak, berkat ukuran dan kekuatannya. Megalodon dianggap sebagai penguasa sejati lautan. Raksasa ini bisa mencapai panjang lebih dari 15 meter dan sering disebut sebagai nenek moyang hiu putih. Untungnya bagi kita, spesies ini telah punah sejak lama, setidaknya secara teori. Namun, beberapa peneliti mengklaim telah menemukan gigi megalodon berusia sekitar 5.000 tahun, ditemukan di pantai Australia. Sebagai ilustrasi, berikut adalah perbandingan singkat antara gigi megalodon dan gigi hiu putih. Sungguh, tidak ada perbandingannya. Sayangnya, sementara dalam paleontologi satu gigi saja sudah cukup untuk membuktikan keberadaan suatu hewan, dalam zoologi modern diperlukan spesimen lengkap untuk mengonfirmasi kehadirannya. Jadi secara resmi, megalodon telah punah sejak 1,5 juta tahun yang lalu. Di sisi lain, ada bukti yang meyakinkan bahwa hiu putih yang jauh lebih besar daripada yang ada saat ini mungkin masih ada. Faktanya, nelayan dan ahli biologi telah melaporkan penampakan hiu dengan panjang lebih dari 10 meter, jauh di atas rata-rata. Namun, seperti biasa, laporan-laporan ini mungkin telah dibesar-besarkan seiring waktu. Apa yang benar-benar membingungkan para ilmuwan adalah keberadaan super predator yang di Australia dikatakan telah menyerang dan memakan hiu putih dengan panjang lebih dari 3 meter. Hewan tersebut sedang dipantau dengan GPS dan pelampungnya ditemukan 4 bulan kemudian di pantai. Setelah merekonstruksi rutenya, para peneliti pun tertegun. Hiu itu terseret hingga kedalaman 600 meter, hanya untuk menemui ajalnya di dalam perut makhluk misterius. Sejujurnya, sangat mungkin bahwa ini adalah hiu yang jauh lebih besar dari biasanya. Mengingat cumi-cumi raksasa yang sebelumnya dianggap sebagai legenda, baru bisa didokumentasikan setelah tahun 2000-an, semuanya masih terasa mungkin. Kembali ke cerita kita, identitas predator yang kejam ini tetap tidak pasti hingga hari ini. Beberapa berspekulasi bahwa ini adalah paus pembunuh dengan nafsu makan yang rakus, sementara yang lain menyarankan bahwa ini adalah hiu kolosal. Bagaimanapun, ini bukanlah ide yang menenangkan.
kota-kota yang tenggelam. Ketika kita menyebutkan kota bawah laut, tidak bisa tidak memikirkan Atlantis. Pulau dari mitologi Yunani itu, menurut legenda, telah ditelan oleh laut. Namun, meskipun ada banyak hipotesis dan teori yang diajukan selama bertahun-tahun, hanya sedikit yang benar-benar meyakinkan. Namun, ini tidak berarti bahwa kota-kota bawah air tidak ada. Justru sebaliknya. Seperti bangkai kapal kuno, ada banyak sekali reruntuhan yang tersembunyi di bawah air. Baik itu Port Royal di Jamaika, Atlitiam dekat Israel, atau kota Dwarka di India, banyak peninggalan bawah air yang bertahan melawan waktu selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Dan, seperti biasa, beberapa tempat ini membangkitkan ketertarikan yang besar. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi Kepulauan Ryukyu di Jepang, di mana terdapat reruntuhan bawah air Yonaguni-jima. Ditemukan pada tahun 1985, kota bawah air ini adalah sebuah teka-teki. Tidak seperti reruntuhan lainnya, para peneliti masih belum mencapai kesepakatan tentang asal-usul sebenarnya. Ahli geologi umumnya berpendapat bahwa struktur tersebut berasal dari alam, terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik di daerah tersebut. Di sisi lain, ilmuwan seperti Profesor Kimura berargumen dengan tegas bahwa Yonaguni-jima adalah monumen buatan manusia. Dan, jujur saja, teorinya terlihat cukup masuk akal. Keberadaan tangga dengan sudut siku-siku, bentuk umum struktur, serta berbagai lengkungan dan rongga yang terdokumentasi adalah elemen-elemen yang membuat para peneliti penasaran. Apakah reruntuhan ini merupakan sisa-sisa peradaban kuno? Jika hipotesis ini benar, orang-orang yang bertanggung jawab atas pembangunan ini mungkin hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu ketika permukaan laut jauh lebih rendah daripada sekarang. Namun, asal-usul komunitas yang diduga ini tetap tidak diketahui, memicu imajinasi mereka yang skeptis. Antara manusia, makhluk luar angkasa, atau alam itu sendiri, misteri ini tetap belum terpecahkan. Jurang. Jika ada wilayah lautan yang pasti pernah menarik perhatian Anda, itu adalah jurang, terkenal terutama karena kedalamannya yang membuat pusing. Namun, pada abad ke-19, diyakini bahwa area ini tidak mampu menopang kehidupan. Lebih dari 500 tahun yang lalu, pada tahun 2012, sutradara James Cameron menjadi manusia pertama yang menjelajahi titik terdalam kerak bumi sendirian, yang terletak hampir 11 km di bawah permukaan laut. Ekspedisi ini memungkinkan dia untuk menghasilkan film dokumenter yang menarik, yang saya sarankan untuk Anda tonton, tetapi juga untuk mengamati berbagai spesies selama turun ke bawah. Bagaimanapun kita tidak boleh lupa bahwa lautan adalah pertama dan terutama ekosistem terbesar di planet ini. Menurut para ilmuwan, zona abisal berada di kedalaman antara 2 hingga 6 km dan di sana tinggal makhluk-makhluk yang setidaknya bisa dianggap aneh. Pada saat yang sama, dalam lingkungan seperti ini sulit untuk menonjol. Dingin, tekanan sangat besar, dan satu-satunya sumber cahaya berasal dari bioluminesensi. Dan, dengan demikian, kita menemukan makhluk-makhluk yang benar-benar unik. Ada ikan ogre, bodruat yang elegan dari kedalaman, barrel eel, yang omong-omong meledak saat mencapai permukaan, ole, dan juga gusier yang megah dengan nama yang cukup menggugah. Bagi pengagum squall, ada hiu goblin dan hiu kadal, tetapi secara pribadi, mereka bukanlah favorit saya. Tentu saja ada banyak spesies lain, beberapa dengan penampilan yang lebih seimbang, yang terpaksa beradaptasi seiring waktu. Sebenarnya kita tahu sangat sedikit tentang lautan dalam, sebuah wilayah yang masih menantang eksplorasi manusia. Kedalaman laut mungkin kaya akan mineral langka, tetapi dalam ekosistem ini, semua bentuk kehidupan sangatlah rapuh. Ketika manusia atau mesin mengganggu lingkungan, bahkan hanya dengan mengaduk sedimen, kehidupan yang hancur membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dan, dalam beberapa kasus, menghilang sepenuhnya yang menimbulkan pertanyaan ekologis yang sangat penting.
Terkenal karena hilangnya yang tidak dapat dijelaskan, segitiga Bermuda telah menjadi, selama beberapa dekade, sasaran dari banyak teori, beberapa lebih absurd daripada yang lain. Mulai dari konspirasi yang melibatkan makhluk luar angkasa hingga plot masonik, serangan monster laut atau pusaran neraka yang disebabkan oleh amukan setan. Singkatnya, tidak ada alasan untuk panik. Pertama, untuk memberikan konteks, segitiga Bermuda adalah area imajiner, tanpa batas fisik yang jelas. Ini hanyalah wilayah yang dibatasi oleh Miami, Bermuda, dan Puerto Rico membentuk segitiga. Topografi dasar laut di area ini cukup unik, dengan dataran luas di mana perairan permukaan bertemu dengan beberapa palung terdalam di planet ini. Dengan arus yang kuat dan banyaknya karang yang ada, wilayah ini menjadi sangat berisiko bagi navigator atau pilot yang tidak siap. Secara total, sekitar 100 pesawat dan kapal telah menghilang di area ini sejak abad ke-19. Dan tidak sedikit ilmuwan yang berusaha mengungkap misteri ini. Beberapa mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan gangguan elektromagnetik yang dapat mengacaukan peralatan navigasi. Selain itu, ada peneliti yang mendukung teori erupsi metana yang bisa menjelaskan, sebagian, mengapa banyak bangkai kapal yang ditemukan di wilayah ini hampir terawat dengan baik. Singkatnya, kantong gas bawah laut dapat larut akibat pemanasan global. Ini memicu proses pelepasan gas, menciptakan semacam kekosongan di lautan. Kapal yang melintasi perairan ini bisa tersedot oleh efek hisap ini. Dalam kasus pesawat, prinsipnya serupa. Konsentrasi metana yang tinggi naik ke atmosfer, menciptakan turbulensi yang memengaruhi navigasi udara. Meskipun ada upaya terus-menerus dari para peneliti untuk mencari penjelasan logis, selalu akan ada yang mempertanyakannya. Suara-suara misterius. Selama beberapa dekade, ilmuwan telah menyelidiki suara bawah laut menggunakan hidrofon, perangkat yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Dengan bantuan peralatan ini, mereka menganalisis suara yang ditangkap, mengubahnya menjadi spektrogram untuk dipelajari. Kecuali bahwa kadang-kadang hasilnya benar-benar luar biasa. Apa yang baru saja Anda dengar dikenal oleh para ahli sebagai bloop. Suara ini termasuk di antara 6 rekaman audio paling menarik yang pernah ditangkap di Samudra Pasifik. Namun, ini juga yang paling membingungkan para peneliti. Mengapa? Anda mungkin bertanya. Nah, meskipun mirip dengan profil suara makhluk hidup, tidak ada hewan yang diketahui hingga saat ini yang mampu menghasilkan sesuatu seperti itu. Beberapa ilmuwan mengusulkan ide tentang cumi-cumi kolosal atau spesies ikan baru yang bahkan lebih besar dari paus biru. Sesuatu dalam garis itu tidak dapat disangkal bahwa ini menyebabkan merinding. Tentu saja, ini bukan satu-satunya teori yang ada, dan banyak yang percaya bahwa itu bisa berupa peralatan seperti mesin atau kapal selam militer. Meskipun mungkin untuk mencapai frekuensi serendah itu dengan perangkat tersebut, volume yang diperlukan jauh melampaui apa yang dapat mereka hasilkan. Faktanya, intensitas suara ini begitu besar sehingga dapat didengar dari jarak lebih dari 5.000 km. Karena itu, para peneliti menyimpulkan bahwa itu adalah cryoseism. Artinya suara yang dihasilkan oleh pergerakan es yang dipancarkan oleh gunung es. Ini karena spektrogram yang dianalisis sebagian cocok dengan bloop. Namun, penjelasan ini masih menjadi perdebatan, terutama di antara penggemar penulis Amerika Lovecraft. Dalam cerpennya The Call of Cthulhu, ia menggambarkan makhluk bawah air raksasa, penuh dengan tentakel dan dilengkapi dengan sayap. Andormi di kota tenggelam Rillets. Dan di sanalah cerita menjadi semakin menarik karena kota imajiner ini memiliki koordinat geografis yang hampir identik dengan Point Nemo, tempat paling terpencil di lautan, jauh dari daratan manapun. Berbagai rumor menempatkan bloop jauh dari area tersebut yang, meski dihadapkan pada penjelasan ilmiah, tetap menjaga misteri yang menarik seputar suara ini. Seperti yang mungkin sudah kalian sadari, lautan adalah alam semesta yang penuh dengan fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Artefak-artefak aneh,
makhluk legendaris, dan wilayah-wilayah mistis berkontribusi menjadikan lautan sebagai teka-teki yang nyata. Hingga saat ini, kita baru menjelajahi 5% dari dunia bawah air, yang berarti masih banyak hal yang harus diungkap. Siapa tahu, mungkin suatu hari, kalian juga akan menjadi petualang laut, siap menghadapi tantangan dan menggali harta karun yang hilang. Ngomong-ngomong, jika topik ini menarik minat kalian, jangan lupa untuk mengunjungi channel Melvak. Dia membahas berbagai hal menarik tentang fauna dan flora laut, dan karyanya layak mendapatkan lebih banyak pengakuan. Sementara itu, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe, berikan like, ikuti kami di media sosial, dan dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.